Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kita bahas kali ini adalah tentang struktur atom. Ada dua bagian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah partikel penyusun atom. Yang kedua nanti adalah bicara tentang teori atom. Untuk partikel penyusun atom itu sendiri nanti kita bagi menjadi pada inti atom, kemudian nanti ada elektron. Selanjutnya, inti atom ini nanti bagi dua lagi. Berarti ada proton dan ada neutron. Selanjutnya, kalau untuk elektron ini kita akan bahas berikutnya adalah bicara tentang bilangan kuantum. Yang berikutnya baru bicara tentang teori atom. Mulai dari teori atom Dalton, kemudian Thomson, teori atom Rutherford, kemudian teori atom Bohr, dan teori mekanika kuantum. Nah, inilah yang akan kita bahas pada struktur atom. Yang pertama adalah partikel penyusun atom. Partikel penyusun atom, yaitu proton, elektron, dan neutron, itu digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa atom itu terdiri dari 3 buah partikel, yaitu proton, elektron, dan neutron. Yang kedua adalah bahwa proton dan neutron itu berada pada inti atom. Sedangkan yang ketiga adalah elektron itu berada di luar inti atom. Nah, bagaimana proton, elektron, dan neutron ini? Nah, kita akan gambarkan berikut ini. Pertama adalah proton. Penemuan proton ini dilakukan oleh Goldstein. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada katoda, ini ada anoda. Nantinya pada katoda itu yang berbeda itu adalah katodanya itu dilobangi, diberikan lubang di sini. Kemudian di sini terdapat gas hidrogen. Nah, nanti ini dihubungkan dengan tegangan tinggi. Maka apa yang terjadi? Elektron itu akan bergerak dalam tabung dari arah katoda menuju ke anoda. Cuma dalam hal ini tentunya karena di sini dikatakan dia memiliki gas, maka atom-atom itu akan bertumbukan dengan gas yang ada di sini. Nah, nantinya atom atau molekul itu akan melepaskan sejumlah elektron. Dan dia akan menjadi bermuatan positif tentunya. Karena dia sudah melepaskan elektron. Nah, partikel yang bermuatan positif yang terbentuk itulah yang nanti akan bergerak pada arah yang berlawanan. Dalam arti kata dia akan kembali lagi ke arah katoda. Karena seperti yang kita sampaikan di sini bahwa katodanya itu dilobangi, maka dia akan terus ke arah katoda ini. Maka sinar inilah yang disebut dengan sinar terusan. Nah, sinar terusan ini disebut juga dengan sinar anoda. Dan nanti diketahui bahwa ternyata sinar anoda ini adalah merupakan sebuah partikel. Dan partikel ini nanti dikenal dengan istilah proton. Berikutnya adalah sinar katoda. Sebenarnya sinar katoda ini juga merupakan rangkaian penelitian yang panjang. Mulai dari Faraday, kemudian ada Placer, Hitov, Crookes, kemudian juga ada Millikan tentunya, dan ada Thomson juga.
Nah, baik, kita lihat sekarang. Di sini ada tabung, ya, tabung sinar katoda, di mana nanti di sini ada katoda, ini ada anoda. Ruangan ini itu di vakum, artinya tekanannya seminimal mungkin. Kemudian diberikan tekanan tinggi di sini, sehingga apa yang terjadi? Ya, ketika kedua katoda dan anoda ini dihubungkan dengan sumber tegangan tinggi, maka dari anoda, ya, itu akan mengalir sinar menuju arah yang positif atau pada katoda ini. Ya, berarti sinar itu dia berasal dari katoda, makanya disebut sebagai sinar katoda. Nah, selanjutnya sinar yang keluar tadi itu, ya, nah apabila dihubungkan dengan muatan listrik, kalau di sini ada muatan positif, ini ada muatan negatif, maka yang terjadi adalah bahwa sinar tadi dari yang dihasilkan tadi ini, sinar katoda ini, dia akan dibelokkan ke arah kutub positif. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sinar katoda ini sesungguhnya dia bermuatan negatif. Nah, itulah nanti yang belakangan disebut dengan elektron. Dengan serangkaian percobaannya, mulai dari yang berikutnya adalah tetes minyak milikan, kemudian oleh Thomson, sehingga nanti diketahui bahwa massa elektron itu adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Berikutnya adalah neutron. Ini dilakukan dengan serangkaian percobaan yang dilakukan oleh James Chadwick. Di mana pada percobaan di sini dia menggunakan polonium sebagai sumber alfa. Kemudian ini adalah keping logam berilium. Nah, ini adalah lilin, parafin. Kemudian ini adalah detektor proton. Apa yang kita bisa lihat dari hasil percobaannya, bahwa ternyata nanti partikel-partikel alfa ini akan menerobos berilium, kemudian nanti akan dihasilkan partikel misterius di sini. Dan bahwa ternyata nantinya partikel yang tidak diketahui itu masanya itu adalah hampir sama dengan massa proton. Selanjutnya nanti di sini parafin ini, di sini yang awalnya di sini ada proton, nanti protonnya nanti akan terlempar keluar karena adanya energi yang tinggi yang dihasilkan dari partikel yang tidak diketahui ini. Partikel yang tidak diketahui ini, nah itulah yang disebut dengan neutron. Neutron itu massanya hampir sama dengan massa proton. Berikutnya adalah percobaan Rutherford untuk menemukan inti atom. Rutherford itu dibantu oleh rekannya, dalam hal ini adalah Hans Geiger dan Ernest Marsden. Apa yang kita bisa lihat di sini? Ini adalah sumber dari sinar alfa. Kemudian ini adalah lempengan emas yang dibikin setipis mungkin. Kemudian ini adalah layar yang berpendar. Nah, apa yang bisa dilihat di sini dalam percobaannya itu bahwa nanti sebagian besar dari sinar alfa ini akan menembus logam emas ini dengan mudah. Artinya dia akan diteruskan di sini. Ini adalah bagian besar. Kemudian ada sebagian dari sinar alfa itu yang dihamburkan, ya. Tetapi di sini ada juga sebagian dari sinar alfa itu yang tidak menembus logam emas ini. Tetapi dia akan berbalik arahnya sesuai dengan datangnya sinar yang sebelumnya. Maka apa yang bisa disimpulkan di sini? Jadi kalau di sini partikel alfanya itu sebagian besar menembus. Kemudian bagian kecil dibelokkan. Kemudian
bagian kecil atau yang paling sedikit itu adalah yang dibalikkan. Ada 3 pengamatan yang dihasilkan dari percobaan ini, di mana sebagian besar dari partikel alfa itu akan menembus logam emasnya. Sedangkan sebagian kecilnya nanti adalah dibelokkan, dan lebih baik sedikit lagi itu dari yang dibalikkan. Kemudian berdasarkan percobaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah sebagian besar dari massa dan semua muatan positif itu terdapat pada daerah yang sempit yang disebut dengan inti atom. Makanya dalam hal ini, dalam percobaan tadi, ya, kalau kita perhatikan, ini ada yang langsung ditolak oleh logam ini. Tapi itu sangat sedikit sekali. Sedangkan sebagian besar dari atom itu adalah ruang kosong. Jadi dalam arti kata, di sini nanti ada, sini ada inti. Nah, sebagian besarnya nanti adalah berupa ruang kosong. Nah, di luar inti itu akan terdapat elektron. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah atom itu adalah bersifat netral. Jadi dengan demikian maka jumlah proton dan jumlah elektron itu adalah sama. Berikutnya adalah nomor atom dan massa atom. Kalau kita perhatikan di sini, ini misalnya unsurnya adalah Al, aluminium 1327. Apa yang bisa kita lihat di sini sebenarnya? Yang angka 13. Nah, ini menunjukkan pada nomor atom. Angka ini juga sekaligus menunjukkan jumlah proton. Serta ini juga menunjukkan jumlah elektron. Jadi kalau notasinya begini, berarti ini adalah unsurnya aluminium, nomor atomnya adalah 13, berarti protonnya adalah 13 dan elektronnya adalah juga 13. Tentu ini adalah dalam keadaan netral. Kemudian angka ini menunjukkan apa? Nah, ini menunjukkan pada massa atom. Dimana seperti yang kita tahu bahwa massa atom itu tergantung pada inti. Dan di inti ini terdapat ada proton dan neutron. Tadi kalau kita lihat di sini, berarti jumlah protonnya adalah 13, elektronnya juga ada 13. Maka dengan demikian, kalau ini jumlahnya 27, ya berarti ini protonnya 13, berarti neutronnya nanti berharga 14. Dengan demikian, untuk unsur yang lainnya, kita bisa melihat atau menghitung jumlah proton, neutron, dan elektron dari sebuah unsur. Kalau kita perhatikan di sini, lihat misalnya karbon. Karbon itu nomor atomnya adalah 6. Nah, masanya itu ada yang 12, ada yang 13. Nah, kalau yang seperti ini, kalau kita perhatikan berarti protonnya adalah 6. Ini elektronnya juga 6. Kalau yang ini protonnya juga 6, elektronnya juga 6. Apa yang membedakan? Nah, yang membedakan itu adalah neutronnya. Ya. Jadi neutronnya di sini kalau kita hitung tentu adalah 6. Sementara yang kanan itu adalah 7. Nah, kalau kita perhatikan unsur C12 dengan C13 itu kalau kita lihat di sini nomor atomnya sama, nomor ini masanya berbeda. Nah, itu yang kita kenal dengan istilah isotop. Nah, untuk yang lain nanti dilihat aja ada istilah yang disebut dengan isobar,
isoton. Untuk latihan, cari contoh-contoh isotop yang lainnya. Kemudian jelaskan mengenai isobar dan isoton, cari contohnya. Selanjutnya kita lihat perkembangan teori atom. Yang pertama adalah model atom Dalton. Ada beberapa hal yang disampaikan di sini. Yang pertama adalah materi terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi-bagi. Nah, inilah yang disebut dengan atom. Atom itu digambarkan sebagai bola pejal yang ukurannya sangat kecil. Jadi dalam hal ini ya dianggap sebagai sebuah bola pejal gitu. Yang ukurannya adalah tentu kecil. Kemudian yang kedua, atom satu unsur itu sama dalam segala hal, tetapi berbeda dengan unsur yang lain. Contoh, kalau misalnya ada unsur Fe, ada unsur karbon, maka untuk atom penyusun dari Fe itu akan berbeda dengan atom penyusun dari karbon misalnya. Nah, itu yang maksud dengan yang kedua, yaitu atom itu sama dalam segala hal, ya, untuk unsur yang sama tentunya, tetapi tentu dia akan berbeda dengan unsur yang lainnya. Atom dapat bergabung membentuk molekul, ya, dengan perbandingan yang sederhana. Artinya dengan perbandingan bilangan bulat. Kemudian molekul itu terbentuk dari gabungan dari beberapa unsur. Dan yang kelima adalah atom suatu unsur itu adalah permanen, artinya dia tidak bisa berubah menjadi unsur yang lain. Mungkin di sini bisa dijelaskan bahwa misalnya atom dari unsur karbon, nah, tidak akan bisa berubah menjadi emas misalnya. Karena memang karbon dan emas itu adalah hal yang berbeda. Sebenarnya dalam teori atom Dalton ini, dia bisa menjelaskan tentang dua hukum dasar. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa, di mana pada hukum kekekalan massa itu dinyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Dan yang kedua adalah hukum perbandingan tetap, yang menyatakan adalah perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu zat itu adalah tetap. Berikutnya adalah model atom Thomson. Model atom Thomson ini adalah merupakan penyempurnaan dari model atom sebelumnya, yaitu model atom Dalton. Apa yang disampaikan oleh Thomson? Thomson itu menyatakan bahwa dalam atom itu terdapat elektron yang tersebar secara merata dalam bola yang bermuatan positif. Dia ada bola yang bermuatan positif, kemudian ada elektron yang menyebar merata. Kalau kita tulis ulang seperti ini adalah bolanya. Nah, kemudian digambarkan bahwa bola ini bermuatan positif, sementara ini ada elektron nanti yang tersebar merata. Nah, keadaan seperti ini dianggap mirip dengan roti kismis, di mana elektron itu digambarkan sebagai kismisnya yang tersebar di seluruh bagian rotinya. Jadi demikian model atom yang kedua, yaitu model atom Thomson. Berikutnya adalah model atom Rutherford. Sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa Rutherford itu menemukan bahwa pada atom itu terdapat inti yang bermuatan positif, di mana inti itu ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan atom itu sendiri. Apa yang digambarkan oleh Rutherford? Nah, Rutherford itu menggambarkan bahwa atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dia berada pada pusat atom, serta adanya elektron yang bergerak mengelilingi inti. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini adalah inti atom, ya. Ukuran inti ini jauh lebih kecil dibandingkan ukuran
atom secara keseluruhan. Kemudian di sini tadi disampaikan bahwa ada atau terdapat elektron, yang elektron ini akan mengelilingi inti. Namun, model atom Rutherford ini menimbulkan perdebatan karena bertentangan dengan teori elektronika klasik. Di mana menurut teori elektronika klasik, apabila suatu partikel yang bermuatan listrik mengelilingi inti yang muatannya berlawanan, maka dia akan melepaskan sejumlah energi tertentu. Elektron yang bergerak mengelilingi inti ini tentu akan kehilangan energi terus-menerus. Sehingga dengan demikian, kalau energinya berkurang, makin lama makin berkurang, ya tentunya lama-lama elektron itu akan jatuh ke inti. Nah, inilah kelemahan dari teori atom Rutherford. Kelemahan ini nanti akan dibahas pada topik berikutnya, yaitu model atom Bohr. Selanjutnya adalah model atom Niels Bohr. Nah, Bohr itu menerangkan teori atomnya itu berdasarkan pada teori kuantum untuk menjelaskan spektrum atom hidrogen. Kenapa atom hidrogen yang dipilih? Karena memang atom hidrogen itu adalah yang paling sederhana. Karena seperti yang kita tahu bahwa hidrogen dengan nomor atom 1, berarti protonnya adalah 1 dan elektronnya juga 1. Maka dengan demikian, atom hidrogenlah yang dipilih. Bagaimana penjelasannya? Nah, kita lihat di gambar ini. Ini adalah tabung berisi gas hidrogen. Ini adalah lensanya. Kemudian ini adalah celah sempitnya. Kemudian ini pita tipis dari cahaya, karena di sini celahnya yang sempit itu tadi. Nah, kemudian ini prisma. Nah, pada prisma ini tentu dia akan menguraikan dengan panjang gelombang tertentu nantinya. Dan ini ditangkap oleh sebuah layar fotografi. Apa yang bisa kita lihat nantinya? Nanti yang kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah adanya spektrum garis. Jadi di sini tabung hidrogen yang ini dihubungkan dengan beda potensial tertentu, sehingga dihasilkan atom-atom hidrogen dan dia akan memancarkan cahaya. Nah, cahaya tersebutlah yang diteruskan dengan celah sempit ini. Cahaya itu agar terpolarisasi dan dia biaskan melalui sebuah prisma. Nah, hasilnya adalah nanti akan ditangkap oleh layar. Ternyata spektrum yang dihasilkan dari percobaan ini adalah berupa spektrum garis. Dengan percobaan ini, maka ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Ini adalah teori atom Bohr, di mana yang pertama disampaikan bahwa atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, dalam atom itu elektron itu beredar mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang dikenal dengan lintasan stasioner atau tetap, dengan tingkat energi yang dinyatakan dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau ada inti, kemudian nanti elektron itu berada pada lintasan tertentu. Sini. N-nya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Sepanjang elektron itu berada pada lintasan stasionernya, maka energinya itu akan konstan nantinya. Sehingga tidak ada cahaya yang diserap ataupun dipancarkan. Namun, jika elektron berpindah dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang lebih tinggi, itu diserap sejumlah energi tertentu. Baru ini bisa terjadi. Sedangkan sebaliknya, kalau dari lintasan yang lebih luar ke lintasan yang lebih dalam, maka
akan dilepaskan sejumlah energi tertentu. Nah, itu adalah teori atom Bohr. Teori atom Bohr itu memiliki kelemahan, di mana ini hanya dapat menerangkan spektrum dari atom atau ion yang mengandung satu elektron. Dalam hal ini adalah hidrogen. Namun, tidak sesuai dengan spektrum atom atau ion yang berelektron banyak. Karena seperti yang kita tahu bahwa untuk natrium misalnya, elektron itu ada 11. Dan unsur-unsur lain yang memiliki jumlah elektron yang lebih banyak. Teori atom, mekanika kuantum. Teori atom Bohr itu menimbulkan pertanyaan dari para ahli. Mengapa elektron dalam atom Bohr itu dibatasi untuk mengorbit di sekeliling inti pada jarak tertentu saja? Nah, ini dijawab oleh seorang fisikawan yang bernama de Broglie. Apa yang disampaikan? Broglie memberikan solusi untuk masalah ini bila gelombang cahaya itu dapat berperilaku seperti partikel sini, kemudian juga bisa berlaku seperti gelombang. Nah, inilah yang disebut dengan dualisme elektron. Jadi elektron itu bisa bersifat sebagai partikel dan bisa sebagai gelombang. Maka untuk menjelaskan posisi partikel subatomik yang berlaku sebagai gelombang, nah inilah yang dijelaskan oleh Heisenberg. Apa yang dikatakan? Dikatakan bahwa tidak mungkin untuk menentukan kecepatan sekaligus juga posisinya dalam ruang secara pasti. Yang bisa ditentukan itu hanyalah probabilitas atau kebolehjadian atau kemungkinan menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Elektron itu boleh jadi ditemukan di ruang itu, dan ruang itu yang disebut dengan orbital. Kalau boleh memberikan sebuah ilustrasi di sini, ya. Kalau kita misalkan dengan sebuah kipas angin yang sedang berputar, maka ketika dia berputar, maka yang terjadi adalah apakah kita bisa menentukan posisi juringnya ini, ya, dan menentukan kecepatannya secara tepat pada titik tertentu? Tentu tidak, karena setiap saat dia selalu berpindah-pindah. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah bahwa juring-juring yang tiga ini berada di sekitar sini. Persisnya berada pada saat tertentu di mana dia? Ya, tidak bisa kita tentukan. Yang bisa kita tentukan hanya kemungkinannya saja. Demikian, mudah-mudahan bisa memahami, membantu untuk menjelaskan tentang kebolehjadian ini. Kebolehjadian untuk menemukan elektron, yaitu pada ruang yang disebut dengan orbital. Erwin Schrödinger itu memperhitungkan sifat dari dualisme elektron, yaitu sebagai partikel dan sebagai gelombang dalam suatu persamaan yang memperkenalkan mekanisme gelombang. Model atom dengan menggunakan persamaan gelombang, nah ini yang disebut dengan model atom modern, atau disebut juga dengan mekanika kuantum. Menurut teori model atom modern atau mekanika kuantum, elektron-elektron itu dalam mengelilingi inti atom itu berada pada tingkat energi tertentu atau pada kulit tertentu. Nah, di mana nanti suatu kulit itu akan terdiri dari kumpulan orbital. Bisa satu atau lebih orbital untuk setiap kulit. Apa itu orbital? Orbital itu adalah daerah kemungkinan terbesar untuk menemukan elektron. Berdasarkan teori atom mekanika kuantum Schrödinger, itu dapat ditentukan struktur elektronik dari atom, di mana tiap fungsi gelombang dari persamaan tersebut itu menyatakan satu orbital.
dengan bentuk, ukuran, orientasi yang spesifik. Nah, barangkali persamaan Schrödingernya tidak perlu kita tuliskan. Untuk latihan, jelaskan teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Yang kedua, jelaskan kelemahan masing-masing teori atom tersebut jika ada. Dan yang ketiga adalah gambarkan bentuk dari model atom masing-masing. Demikianlah yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.